Assalamualaikum semua, kaum rebahan, rekan-rekan kultivator, para penatua, dan master sekte. Jangan lupa memakai headset sebelum mendengarkan. Langsung saja ke ceritanya. Pekan ini, ada banyak kios menjual macam-macam harta, pemilik kios, kebanyakan bajak laut. Tentunya barang curian, barang yang dijual murah. Pantai hari ini ramai dan tertib. Pada saat ini, kapal perang yang kultus bulan bergegas lewat, menerabas lewat, tidak peduli tentang kios-kios. Ketika semua orang di pantai melihat Ye Chen terbang di langit di belakang kapal perang, semua terkejut dan mengira dia Kaisar Sun. Tapi tidak dengan, seorang biksu tua mengetahui Ye Chen hanya di kuasa suci, tapi kenapa dia bisa terbang, secara di sini ada belenggu Xinghai, yang mencegah di bawah kuasa Kaisar Sun terbang. Akhirnya kapal-kapal itu mendarat di pantai tanpa peduli orang di sana. Ye Chen masih berada di atas lautan bintang, mencibir. Turun, Yin meraung keras seperti anjing gila, karena batasan dia tidak bisa terbang. Jangan membuatku takut, Ye Chen sambil menyeka gada. Membunuh. Yin Zong benar-benar gila, dan dia memotong sebilah kesunyian dengan satu pedang. Karena ada aturan Xinghai yang misterius, cahaya pedang menghilang, sebelum menyentuh Ye Chen. Begitu pula serangan dari kultus bulan. Tapi, meski mereka tidak bisa menyakiti Ye Chen, tidak dengan Ye Chen, Bahuang menembus ruang hampa, dan sesepuh istana Taiking langsung dikirim ke Huang Quan. Keluar, Yin Zong meraung lagi, dengan kekuatan bertarung Raja Semu, tapi dia hanya bisa menonton. Ye Chen mencibir, dan segera berangkat, langsung pergi ke kedalaman Laut Xinghai. Dia ingin memutar arah, menyelinap ke darat. Jika tidak dia mungkin akan mati. Melihat Ye Chen pergi, semua orang muntah darah karena marah. Sakramen kuno akan terkenal dengan namanya. Ye Chen di sisi daratan lain. Dia tertawa, ada kelelahan dan perubahan dalam tawanya. 200 tahun berlalu, dan dia akhirnya datang ke tanah suci biksu ini. Itu tidak mengecewakannya di sini, seolah-olah dia telah datang ke tempat sejarah. Lingua kecil bergegas keluar dari Chaos Cauldron, kemudian menatap Ye Chen. Wah, benua Suanyuan yang legendaris, tidak seperti yang dibayangkan. Mengejutkan bahwa Anda memiliki pengetahuan seperti itu saat pertama kali datang ke Suan Huang. Xiao Lingua mengunyah batu spiritual, benua ini penuh dengan hal-hal yang tidak diketahui, dan tanah suci para biksu tentu bukan tanpa tujuan. Benua liar yang mendalam dibagi menjadi 5 wilayah, tanah liar timur, gurun barat, wilayah selatan, Beiyue, dan Zhongshu. Lingua kecil berkata perlahan, dan Kunlun Su yang kamu cari terletak di prefektur pusat benua buas yang mendalam. Lingua kecil mengangkat bahu, dengan kekuatan kaki semu, 90.000 tahun adalah perkiraan yang konservatif. Mungkin belum 90.000 tahun dari sini. Sangat mudah untuk berbicara tentang tempat suci para biksu, itu bisa sangat besar sehingga Anda menangis. Itu karena kamu punya tubuh kuno, kalau tidak kita akan benar-benar berlutut. Lingua kecil menghela nafas, tidak masuk akal, lebih dapat diandalkan untuk menemukan yang bereinkarnasi terlebih dahulu. Kata Ye Chen dan segera mengangkat kakinya. Ye Chen dan Lingua melakukan penyamaran agar terhindar dari masalah yang tidak perlu. Mereka melihat poster Ye Chen dipasang di jalan-jalan. Yang mampu membunuh Ye Chen, akan mendapatkan hadiah. Semua orang memandang poster Ye Chen. Ternyata ada warisan ekaristi kuno di dunia ini, rumor mengatakan dia menghancurkan lebih dari 400 kapal tempur istana Taiking. Maka dari itu dia diburu. Di sisi lain para biksu alam suci menjaga area teleportasi, dijaga ketat. Ye Chen dan Lingua langsung pergi ke pusat kota. Ye Chen dan Xiao Lingua tiba pada saat itu, banyak orang berkumpul di bawah domain teleportasi dan membentuk barisan panjang. Mata Ye Chen seperti obor, dan dia secara akurat menemukan sosok di kerumunan. Itu adalah pemuda berpakaian ungu, itu adalah Hao Tian Xuanzhen, dan kehidupan sebelumnya adalah guru suci dari keluarga Hao Tian Chu Utara. Kemana harus pergi? Pria tua berpakaian hitam itu, melirik Hao Tian Xuanzhen, mata tuanya tetap berada di tas penyimpanan yang tergantung di pinggang Hao Tian Xuanzhen. Berikan senior, pergi ke kota kuno Dongtian. Hao Tian Xuanzhen buru-buru menjawab, dengan tatapan hormat. Pria tua hitam itu, menuduh dia mengambil sesuatu dari istana Taiking. Menjentikkan tangannya ke tas penyimpanan Hao Tian Xuanzhen, dan mengambil bola emas dari dalam, ini adalah orb ilahi Haoiwe istana Taiking milikku. Senior salah, itu adalah pusaka keluarga saya. Dengan amarah yang dibuat-buat, dia berkata, apa kau berani berdalih? Senior, ini benar-benar pusaka keluargaku. Nada Hao Tian Xuanzhen bergetar, dan kata-katanya rendah hati, meskipun dia tahu niat orang itu. Keras kepala, pria tua berpakaian hitam itu, menyuruh pengawal, menangkapnya. Dikepung dari segala arah. Wajah Hao Tian Xuanzhen tiba-tiba menjadi pucat.
Kuartet melihatnya dan mundur. Meskipun mereka tahu bahwa Istana Taikang jelas-jelas menindas, mereka tidak berani berbicara, sekali diprovokasi mereka, itu akan mati. Tiba-tiba, sebelum orang itu maju, dia melihat cahaya keemasan menembak dari bawah platform domain teleportasi, dengan kekuatan dingin dan destruktif, ruang sepenuhnya hancur. Cahaya para dewa secepat kilat, sangat cepat, semuanya berada di antara lampu listrik dan batu api, belum lagi para biksu di 4 arah, bahkan orang bijak dari Istana Taikang di platform area teleportasi tidak bereaksi. Dia adalah orang suci mulia dari Istana Taikang. Saat ini, semua mata tertuju pada Ye Chen, karena di bawah platform teleportasi, tidak ada seorang pun kecuali dia yang berjalan perlahan, dan dia pasti akan melakukan serangan diam-diam. Serangan khusus terhadap orang suci Istana Taikang saya, sangat berani. Orang suci tua berjubah hitam itu berteriak dengan marah. Satu telapak tangan membawa kekuatan seorang suci, seberat gunung, menekan Ye Chen ke bawah, ingin menghancurkan hidup dan mati dengan telapak tangannya. Aku membencimu. Satu demi satu, wajah garang dan mengerikan mengelilingi para orang suci Istana Taikang. Ada tangan emas di udara, dan salah satu orang suci melepaskan penghancur batu besar, dan kemudian sebuah penglihatan kacau muncul, menggambarkan dunia yang luas. Para orang suci dari Istana Taikang berlutut dan jatuh satu persatu di bawah penampakan tiba-tiba dari penglihatan yang kacau. Ekaristi, dia adalah Ekaristi kuno. Bangun dalam keadaan linglung, lelaki tua berpakaian hitam itu tiba-tiba menghela nafas, seolah-olah dia mencium sesuatu dalam darah Ye Chen, dan tekanan darahnya tidak dapat ditiru, pembuluh darah dan jari menembus alis pria tua berjubah hitam itu. Dia ingin menghancurkan panggung suci pria tua berjubah hitam itu dan menghancurkan jiwanya menghancurkan pria tua berjubah hitam itu. Ye Chen mengorbankan pedang Cixiao dan langsung pergi ke Santo berikutnya, dari Istana Taikang. Orang bijak Istana Taikang yang tersisa terkejut dan segera mengorbankan cahaya ilahi dan ingin memanggil kekuatan Istana Taikang. Namun, keinginan itu indah, kenyataannya kejam. Cahaya ilahi ini tepat sebelum malam. Ye Chen memotongnya dengan satu pedang dan ingin meminta seseorang untuk mengelilingi saya. Apakah menurut Anda itu terlalu berlebihan? Senjata magis dalam hidupnya hancur, dan orang suci itu menerima serangan balik yang kuat dan terbang keluar. Ye Chen disegel, dan seolah-olah dalam lumpur, mana di seluruh tubuhnya diikat oleh kekuatan yang tidak dapat dijelaskan. Darah menyembur lagi dan ketiga orang suci itu terbunuh satu persatu, ekspresi mereka terkejut sampai mati. Kekuatan tempur yang begitu dominan hidup sesuai dengan mitos Ekaristi dan membuat orang kagum dan takjub. Suatu kali, tangisan ini dihancurkan dan selusin orang suci Istana Taikang terbunuh. Melambaikan tangannya untuk menghapus bekas luka, dia mengambil Hao Tian Xuanzhen dan melangkah ke area teleportasi Taichung. Lingua kecil juga masuk sambil memegang banyak tas penyimpanan. Ye Chen menabrak langit dengan kecepatan penuh, dan dia tidak menganggur, misinya adalah untuk mengambil harta itu, lagi pula, menganggur adalah menganggur. Saat mereka pergi, kota kuno ini meledak dan benda-benda melayang di sini seperti sayap. Hao Tian Xuanzhen baru saja dengan hormat menyapa Ye Chen, dan apa yang dia lakukan adalah ritual junior. Itu bisa menghancurkan selusin orang suci yang kuat, dan generasi tubuh orang suci kuno tidak boleh rendah. Jika saya tidak tahu kapan, Cauldron of Chaos tidak ada lagi, memilih untuk berada di udara dan mengembangkan Taoisme sendirian. Hao Tian Xuanzhen juga berhenti mengeluh, membekukan tubuhnya, menatap Ye Chen di depannya. Dia tidak hanya memulihkan ingatan kehidupan masa lalunya, bagaimana mungkin dia tidak mengenali Ye Chen, itu adalah anaknya. Angin lembut bertiup dengan kehangatan dunia yang jauh, dan mata Hao Tian Xuanzhen berkabut dengan air mata kemalangan hidup. Pria setinggi 7 kaki yang bermartabat itu benar-benar menangis, tubuhnya bergetar dan dia tidak bisa menangis. Anak saya, Hao Tian Xuanzhen akhirnya tidak bisa menahan kegembiraannya dan tiba-tiba melangkah maju dan memeluk Ye Chen. Dan air mata semakin banyak mengalir, membasahi pakaian Ye Chen dan juga menjadi basah. Reinkarnasi dari masa lalu dan kehidupan ini setelah 200 tahun, bisakah kamu masih tidak melepaskan kemarahan dari kehidupan lampau? Hao Tian Xuanzhen melepaskan Ye Chen, menatap Ye Chen dengan mata redup. Ini, Hao Tian Xuanzhen tertegun dengan air mata, dan seluruh orang membatu. Maaf, generasi yang lebih muda baru mengetahuinya nanti. Ye Chen membungkuk dan membuat generasi muda Hao Tian menghormati Xuanzhen. Jika ada rasa tidak hormat, saya masih mempercayai Penatua Haihan. Apakah kamu perlu menendangnya? Lagi pula, Lingua kecil memecah kesunyian dengan berteriak, jika bukan karena anjing kecil itu, kamu tidak perlu mati karena penyesalan dan rasa bersalah. Pokoknya, aku masih punya banyak wanita. Hao Tian Xuanzhen tertawa serak dan merasa bersalah, mereka bisa saja memberiku seorang bayi. Hao Tian Xuanzhen berkata perlahan seolah menceritakan kisah tragis, seperti yang dikatakan Ye Chen sebelumnya. Lingua kecil diam, tidak lagi bertingkah aneh, diambil dari mata air, batu,
berteriak dan makan dengan sangat berirama karena kesalahan ini. Hao Tianxuanzhen ingin berbaikan dengan sekuat tenaga, tetapi Ye Chen menahan amarahnya, tetapi dia bukan lagi anaknya. Dia diampuni, tetapi ada lebih banyak penyesalan dan dia dihukum untuk hidup dengan rasa bersalah selama sisa hidupnya. Saya tidak tahu berapa lama sebelum Ye Chen dengan ringan mengangkat telapak tangannya dan meletakkannya di bahu Hao Tianxuanzhen, mengalir ke sumber tubuh suci dan memurnikan darahnya. Terima kasih. Hao Tianxuanzhen berteriak lagi seolah-olah dia telah melupakan rasa sakit menahan darahnya. Ini adalah bola Dewa Hao Yue. Hao Tianxuanzhen berkata saat dia tidak bisa membantu tetapi melihat ke atas dan ke bawah pada Lingua kecil. Dalam benaknya, dia menduga bahwa dia bisa bersama Ye Chen dan kebanyakan dari mereka adalah reinkarnasi dari Dacu, tetapi karena visi kekaisarannya, dia benar-benar tidak dapat melihat reinkarnasi siapa Lingua kecil itu. Kenapa kamu tidak mendukung dirimu sendiri? Ye Chen mengabaikan pelayan itu dan berkonsentrasi untuk membersihkan darah Hao Tianxuanzhen. Hao Tianxuanzhen berkata, saya melihat tetua Mo Yuan, bahkan setelah reinkarnasi, saya masih ingat penampilannya. Ye Chen menerima asal telapak tangan dan tubuh sucinya, dan dia selesai memurnikan darah Hao Tianxuanzhen dan secara tidak sengaja membantunya berevolusi menjadi yang tampaknya bijaksana. Seekor serigala yang melolong di kejauhan menyela Lingua kecil sebelum dia selesai berbicara. Melihat ini, itu ada di sana adalah seekor keledai. Hao Tianxuanzhen dan Xiao Lingua bukan apa-apa, tapi Ye Chen, mau tidak mau aku mengangkat alisku karena dia tahu keledai yang dikejar, bukankah Raja Qi yang bersamanya. 3 tetua, 1 hitam, 1 putih dan 1 ungu basis kultivasi tidak terlalu rendah, 1 orang suci dan 2 orang suci palsu, keduanya mengenakan jubah istana Taiking, masing-masing dengan roh jahat saya datang ke benua liar yang dalam dan berani mencurinya harta karun dari istana Taiking. Lingua kecil dan Hao Tianxuanzhen mengikuti satu demi satu, pergi ke kota kuno Dongtian untuk mencari Mo Yuan. Hanya 2 langkah kemudian, Ye Chen berhenti lagi dan tiba-tiba menoleh ke belakang, menatap Raja Qi yang melarikan diri dengan bingung, atau lebih tepatnya bel yang tergantung di leher King. Ada orang yang bereinkarnasi. Ye Chen menekan dan membaca bahwa mata peri juga terbuka, dan melihat arloji yang tergantung di leher Qiwang. Itu adalah senjata ajaib untuk penyimpanan dan memiliki rumput peri, manusia yang bereinkarnasi. Lingua kecil yang tidak dikenal memandang Ye Chen, bahkan Hao Tianxuanzhen mengalihkan pandangannya untuk melihat Ye Chen dengan ekspresi aneh. Kali ini saya pergi ke istana Taiking dan mencuri banyak. Ye Chen memandang Raja Qi dengan penuh minat. Omong kosong, aku mengambilnya. Raja Qi menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa dia tidak lupa memindahkan bel penyimpanannya karena dia menemukan bahwa mata Ye Chen sedikit salah ketika dia melihat bel itu. Sementara Ye Chen dan Qi King berbicara omong kosong, 3 tetua istana Taiking yang terbunuh datang ke arah mereka. Sebelumnya, perhatian mereka terfokus pada Raja Qi, jadi mereka terlalu ceroboh dan kemudian menggoda dengan santai. Sekarang jika mereka bereaksi, seberapa rela mereka melepaskan amarah mereka? Tentu saja, ketika mereka bertiga melihat wajah Ye Chen, warna mereka langsung berubah, ekaristi kuno kosong. Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi berjalan lurus ke arahnya, menyusut dalam 1 langkah. Terbunuh seketika, Cheng Chun menghancurkan 1 orang bijak dengan telapak tangannya dan meniup orang bijak lainnya menjadi kabut berdarah dengan tinjunya. Petapa istana Taiking memucat sebelum dibunuh oleh Ye Chen. Dia tahu hegemoni sakramen kuno dan ke-9 orang suci telah dihancurkan. Dia tidak cukup baik untuk dilihat. Kemana harus pergi? Ye Chen mengejar dengan 1 langkah, tangan emas itu horizontal, tulisan segel mengalir di antara telapak tangan, dan Taoisme kekacauan melebur menjadi 1 telapak tangan yang beratnya gunung, dan setengah dari langit virtual runtuh sebelum benar-benar runtuh. Ledakan, orang bijak yang masih melarikan diri dari istana Taiking tiba-tiba jatuh dengan bunyi gedebuk dan tubuhnya hancur menjadi lumpur berdarah. Jiwa ingin melarikan diri, tetapi Lingua kecil yang berlari menelannya di dalam. Perang datang dan pergi dengan cepat. Hanya butuh 3 kehidupan sebelum dan sesudah. Orang suci dan 2 orang suci palsu di istana Taiking pergi ke Huangquan dan dihancurkan sampai mati. Siapapun yang bertemu itu tidak baik, tetapi itu adalah persekutuan. Melihat Ye Chen sangat mendukung, Raja Qi tersenyum. Hari-hari ini, dia berada di Gurun Timur, dan dia juga mendengar tentang Ye Chen di Laut Bintang Xuan Huang. Hanya Ye Chen yang memiliki satu-satunya hal yang harus dilakukan, melakukan. Ye Chen langsung mengabaikan senyum pelayan itu, mengangkat tangannya dan mengambil arloji penyimpanan di lehernya. Nenekmu, Qiwang berhenti, dia melompat dan melompat, aku akan tetap menerimanya. Pergi bermain, Lingua kecil mengangkat kakinya, Qiwang hanya bergegas maju dan tangannya ditarik ke samping, jangan biarkan apapun terjadi pada tuanku, suasana hatiku sedang tidak baik. Hei, moodku sedang buruk. Qiwang mengutuk, berteriak, dan berlari ke depan lagi.
Lingua kecil tidak berbicara sama sekali, mengangkat tendangan halus dan berteriak dengan telapak tangannya. Raja Qi berlutut di sana, keledai yang baik dengan semangat penyemangat di atasnya, dan dia langsung terpana. Setelah membersihkan Qiwang, Lingua kecil menggoyangkan rambutnya dengan sangat narsis dan kemudian menatap Ye Chen. Namun, karena Ye Chen mengambil ramuan abadi dari jam pelestarian Pangeran Qi, ramuan abadi itu sangat luar biasa. Selain itu, ada hantu yang berubah menjadi rumput peri. Ada burung phoenix yang tampak bangkit, dan ada burung phoenix yang mengangguk lemah. Meskipun itu rumput peri, ia bergerak sendiri. Nirwana, Phoenix Linglong. Ye Chen menggosok dagunya dan melihat ke atas dan ke bawah. Ini adalah peringkat yang lebih tinggi dari ramuan naga Xian yang bereinkarnasi. Tidak heran bajingan itu mempertaruhkan nyawanya untuk mencurinya. Aku ingin tahu reinkarnasi siapa ini. Lingua kecil menatapnya dengan mata bulat besar. Gadis pil dalam. Ye Chen tersenyum ringan. Saat dia mengatakan nama itu, hatinya masih sakit tanpa alasan yang jelas. Pil kebon Xuanfi masih ada di tubuhnya. Sebelumnya, dia dan Luosi berkorban untuk memurnikan kota pil di langit. Jidan membantunya menjadi tubuh sakramen dan membunuh kaisar iblis hari itu. Saya tidak sengaja mengalami kerugian, jika tidak Xuanfei akan menjadi sangat misterius. Lingua kecil hanya bisa menghela nafas, jika keledai murahan ini mengambilnya kembali, mungkin akan ditelan. Ini benar-benar omong kosong. Kehadiran Fine Phoenix di istana Taiking benar-benar mengejutkanku. Hao Tian Xuanzhen juga berbicara dan perlahan bergumam, keledai ini dapat mencuri harta ini, yang menunjukkan bahwa ia memiliki kekuatan magis yang besar. Untungnya tidak ada bahaya. Ye Chen tersenyum, tidak mengubah Xuannu menjadi bentuk manusia, tetapi membawanya ke Dan Hai, yang memelihara dirinya sendiri dengan esensi persekutuan. Hanya ketika waktunya tepat, dia akan mengubah dirinya sendiri. Nona-nona, mereka bertiga pergi ke jalan lagi, dan Qiwang yang bingung juga jatuh ke tangan mereka. Adapun harta arloji Qiwang, Ye Chen tidak goyah dan juga memberikan sepotong suci. Lagi pula, darah Linglong Phoenix terlalu berharga, itu akan diambil, dan benteng akan selalu memesan harta lainnya. Jalan berikutnya sangat sepi. Kota kuno Dongtian tidak terlalu dekat dengan tempat ini. Ketiganya bergegas sampai malam, ketika mereka melihat sebuah kota kuno yang besar. Raja Qi bangun, tetapi keledai itu memandang Ye Chen dan Xiao Lingua dengan wajah hitam dan menghilang dari burung phoenix yang indah di bel penyimpanan dan bahkan berteriak, "Orang mati." Tetapi ketika dia melihat bahwa jam itu memiliki pancaran darah suci, wanita muda itu mengambil jam itu dengan sangat rela. Dibandingkan dengan darah suci, nilai Linglong Phoenix masih lebih rendah, itu adalah harta karun. Masih ada harta di istana Taiking, haruskah kita memilih lagi? Setelah menerima manfaatnya, Raja Qi tersenyum. Apakah menurutmu aku sangat bebas? Ye Chen melirik barang-barang itu, lalu mengangkat kakinya dan langsung pergi ke kota kuno Dongtian. Dia tidak bisa melihatku. Lingua kecil meletakkan tangannya di leher keledai Qiwang dan tersenyum sedikit tidak normal. Jika kita punya waktu, ayo pergi ke toko dan mencurinya. Aku yang terbaik dalam hal itu. Kalau begitu, ayo pergi ke Yulingsing dulu. Mengapa pergi ke Yulingsing? Yulingsing punya telur naga. Ayo curi dan rebus di kuali. Qiwang sangat ingin mencoba. Begitu kata-kata ini terdengar, Hao Tian Xuanzhen dan Ye Chen, yang berjalan di depan mereka tanpa sadar, menoleh, pertama menatap naga Lingua, dan kemudian dengan menyedihkan pada Raja Qi, barang-barang segera saya melihat Lingua kecil menggulung lengan bajunya dan memelintir lehernya dengan keras. Kemudian jeritan bergema di malam yang sunyi dan Raja Qi, yang masih berbicara tentang uang, terjebak di satu telapak tangan. Sial, aku ingin memasak Laozi, persetan dengannya. Jadi, Qiwang, yang bangun belum lama ini, tertidur dengan gembira. Dia didorong ke dalam senjata ajaib ke dalam ruang yang diciptakan oleh Lingua kecil itu sendiri, dan dia tidak melepaskannya untuk waktu yang lama. Saat mereka berbicara, mereka bertiga tiba di bawah kota kuno Dongtian. Mirip dengan kota kuno sebelumnya, kota kuno Dongti ini juga memiliki pemberitahuan yang menempel di dinding, yang merupakan urutan hadiah. Istana Taiking secara alami menempatkan hadiah dan pembunuhan, bukan hanya satu tapi dua, salah satunya adalah potret Ye Chen dan yang lainnya. Tak perlu dikatakan, itu adalah Qiwang. Dalam hal ini, Ye Chen dan yang lainnya tidak terkejut sama sekali. Raja Qi mencuri ramuan peri Phoenix yang luar biasa dari istana Taiking. Saat tiba di kota kuno, Ye Chen membuat Zhou Tian berevolusi. Jika dia memenuhi harapan, Mo Yuan yang bereinkarnasi benar-benar ada di kota kuno ini, dan dia juga satu-satunya Chu yang bereinkarnasi di kota kuno ini. Akhirnya ketiga talenta itu muncul di sebuah taman kecil yang tenang di sudut kota kuno Dongtian. Sebuah taman kecil sederhana dan alami. Tidak mewah, hanya lelaki tua Changmu yang ada di sana, duduk bersila di bawah pohon tua. Itu adalah reinkarnasi Dewa Mo Yuan.
Hao Tian Xuanzhen berdiri diam, hanya Ye Chen yang melangkah maju, membuka mata peri dan melihat roh asli Mo Yuan. Bekas luka ini sangat dominan dan dengan demikian Mo Yuan dipermalukan. Di tengah malam, Mo Yuan berhenti mengerang, memandang Ye Chen dan yang lainnya dengan bingung, berpikir bahwa dia telah memasuki mimpi, tetapi mimpi itu begitu nyata sehingga ingatan akan kehidupan masa lalunya mengandung banyak peristiwa masa lalu. Ye Chen, kamu sama sekali tidak mengkhianati Dacu. Setelah minum anggur, Mo Yuan tersenyum dengan tenang, kamu lebih menakutkan daripada raja, dan kamu menciptakan bagian dari mitos abadi pembantaian besar. Ye Chen tersenyum, Tai Wang senior masih hidup, jadi dia sekarang seharusnya berada di Dacu. Ye Chen tersenyum, di masa lalu, Kaisar Chu Agung tidak kembali diam, tetapi memasuki surga dan alam. Karena dia datang ke surga dan bumi untuk mencari bantuan, Kaisar membuka segel di masa lalu. Mo Yuan sangat bersemangat, air mata lama, meskipun reinkarnasi dari masa lalu dan kehidupan ini, saya menyia-nyiakan 200 tahun, tetapi dia tidak melupakan tuan tua Tai Wang di masa lalu. Ye Chen mengumpulkan pikirannya dan berkonsentrasi pada Mo Yuan rahmat Yuanshan rahmat yang dia lihat untuk pertama kalinya, lebih sulit daripada cedera. Mo Yuan menceritakan tentang pertemuannya dengan kota air mata, disitulah dia terluka, dan dia melihat seorang wanita yang diperlihatkan Ye Chen dalam lukisan. Tentu saja itu Chu Xuan dan Chu Linger. Jangan bicarakan tentang itu dulu, ucap Ye Chen, lebih baik sembuhkan luka senior dulu. Dengan api abadi dan guntur surgawi Ye Chen mengobati Mo Yuan. Setelah itu, Ye Chen melihat ke arah paviliun yang jauh dengan roda peri. Di sana terdapat seorang pria kekar, tubuh merah tinggi dan besar. Orang itu sepertinya merasakan, jika dimata-matai seseorang, dengan kemampuannya dia menghalangi penglihatan Ye Chen. Ye Chen bergumam itu adalah reinkarnasi Dacu. Itu, Mansan. Lingua kecil menyentuh dagunya, dia orang barbar berdarah Tyrannosaurus, sejenis darah naga, fisik yang hebat. Mansan berselisih dengan pasukan Istana Taikin, dengan mendominasi ia memporak-porandakan pasukan suci itu. Kemudian, Ye Chen dan Lingua ikut bersenang-senang dalam pertempuran, selain mereka, masuk dalam kuali Dewa Kekacauan. Pertempuran hingga mengguncang langit, Lingua berubah menjadi naga Tyrannosaurus dan membabi buta. Dalam beberapa napas, mereka diratakan, dan mereka bertiga melarikan diri, sebelum yang lainnya datang. Seperti biasanya, Manshan dipulihkan ingatannya oleh Ye Chen. 10 hari kemudian, dengan penyamaran ajaib, Ye Chen berjalan-jalan bersama Raja Qin, Lingua, dan Manshan, mereka melihat di dinding kota, terdapat pembaruan hadiah pada poster buronan keempatnya. Mereka semakin bangga, jika harga yang ditawarkan untuk membunuh mereka, semakin tinggi. Bagaimana tidak, mereka, selain merusak, juga memiliki garis keturunan yang luar biasa. Minggir, pada saat ini, murid dari Istana Taiking, berjalan dengan arogan. Mereka memasang slip giok berisi pengumuman lain. Liu Yi, melihat gambar itu, mereka bertiga, selain Raja Qi, berkata serempak. Seberapa besar langit, banyak orang yang mirip. Tapi, saya berharap itu dia. Terdengar dari diskusi bahwa potret baru itu pemilik tubuh Taiji, dan juga memiliki konflik dengan Istana Taiking. Raja Qi tidak terlihat, mereka bertiga mengabaikannya. Ye Chen dan lainnya menyewa penginapan, lalu menutupinya dengan formasi yang kuat. Di dalam Ye Chen mengalami hukuman surga, muntah darah. Itu hukuman, akibat dari teknik evolusi langit. Yang lain hanya bisa menunggu dengan gelisah. Pada hari keempat, Raja Qi kembali dalam keadaan acak-acakan, seperti akibat dipukuli. Yang lainnya melihat itu tertawa terbahak-bahak. Raja Qi duduk, sambil memegang kendi, mengeluarkan batu rekaman. Lihatlah, apakah itu Liu Yi itu? Di dalamnya terdapat gambar pemuda yang dikejar. Hanya dengan cara ini kita tidak dapat memastikan, bahkan Ye Chen juga tidak. Kalau begitu, satu-satunya cara, Ye Chen menemukannya dan melihatnya secara langsung, ucap Raja Qi. Tapi dia masih dalam keadaan terluka sekarang. Dilihat dari arah pengejaran itu, menuju ke Gunung Longguan. Kata Manshan, jangan anggap remeh, bahkan putra Dewa Taiking telah pergi. Selain itu, ada putra dewa dari Istana Berkabut dan putra dewa dari kota tertinggi. Yang paling atas galak dan kejam. Itu semua berada di level yang sama dengan Istana Taiking. Mansan mengerutkan kening, dan ekspresinya jelek. Manshan, melangkah ke Sutian, Xiao Lingwa juga mengikuti. Raja Qi juga ingin pergi, tetapi diusir, agar tetap tinggal menjaga Ye Chen. Raja Qi menyipitkan mata ke arah ruangan, dia melihat Ye Chen di dalam. Terkejut ketika dia melihatnya, Ye Chen, yang sebelumnya energi dan luar biasa, menjadi tua dan beruban, kulitnya keriput, seperti mayat yang merangkak keluar dari kuburan, berlumuran darah. Menggelengkan kepalanya, tidak, ini bukan 5 pembusukan langit dan manusia.
Itu harus menjadi semacam nirwana diri, bagaimana mungkin masuk alam suci pada usia 200 tahun. Secara alami, nirvana ini tidak datang tanpa alasan, tetapi Phoenix, yang berada di dantian miliknya. Dialah yang memimpin di nirvana. Nirvana meluap dengan sinar udara Phoenix, secara halus dimasukkan ke dalam tubuh sucinya. Phoenix nirvana juga menuntunnya untuk berubah. Kemudian semuanya berubah, rambut jadi hitam lagi, kulit dan lainnya jauh lebih baik dari sebelumnya. Ada penampakan naga melayang dan burung Phoenix menari 9 hari di sekelilingnya. Tiba-tiba, Ye Chen membuka matanya, menembus membuka pintu, hingga Raja Qi terpental, malu. Setelah berubah menjadi nirvana, dia menjadi sangat luar biasa, memberikan beban seperti gunung dan penampilan seperti laut yang luas. Megah, Raja Qi menyeringai. Kedua orang itu, kemana mereka pergi? Tanya Ye Chen. Gunung Longkuan, kata Raja Qi. Setelah itu, Ye Chen menghilang seketika. Gunung Longkuan sangat sibuk akhir-akhir ini. Dari jauh, langit penuh dengan orang, keramaian seperti lautan, dan alun-alun penuh dengan kehampaan. Banyak dari mereka terlalu jelas dan kuat, dan ada juga orang yang datang untuk melihat pertunjukan. Meskipun ada banyak orang kuat di Istana Taikang, mereka tidak ikut berperang, tetapi menjaga pinggiran Gunung Longkuan. Melihat Middle Earth, bagaimanapun, dua pemuda, satu putih dan satu ungu, bertarung dengan penuh semangat, keduanya garis keturunan. Tai Chi, sebaliknya, memasuki pemuda berjubah putih dengan pedang peri di tangannya, dikelilingi oleh kemuliaan para dewa, dan seni rahasia serta kekuatan supernatural berkembang dengan sendirinya. Di sisi lain, pemuda berambut ungu mengenakan mahkota ungu emas dan membungkuk ke lautan bintang. Penglihatannya dapat digambarkan sebagai kekayaan surgawi. Identitas keduanya tidak sederhana. Pemuda berjubah ungu adalah dewa Istana Taikang, dan orang yang tinggal di gurun timur disebut Dewa Taikang. Adapun pemuda berjubah putih, dia adalah tubuh sejati dari Tai Chi. Dia baru-baru ini digeledah oleh Istana Taikang dan memiliki wajah yang persis seperti Liu Yi, tetapi saya tidak tahu apakah itu adalah reinkarnasi dari Liu Yi. Langit dan bumi mekar, adegan pertempuran antara Taikang dan Tai Chi sangat luar biasa, dengan gunung dan puncak runtuh. Dua orang berada di atas dan di bawah, dan kekuatan bertarung mereka juga sama. Tubuh sejati Tai Chi ini memiliki reputasi yang layak dan dapat melawan Dewa Taikang. Percakapan datang silih berganti, nadanya penuh seruan, rintihan dan penggunaan bahasa tidak ada habisnya. Orang tua itu mengira pemenangnya pasti putra Taikang. Seorang biksu tua menggerutu, meskipun keduanya berada pada level yang sama, putra Taikang telah maju dalam kebijaksanaan hampir 100 tahun dibandingkan dengan Taikang. Adapun putra dewa, Tai Chi Zenti baru saja naik ke sisi kuasi bijak dan pemahamannya tentang Tao lebih lemah. Teman Tao sangat miskin. Seseorang menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Dao itu kuat, lemah tapi tanpa keunggulan. Saya tumbuh dewasa untuk menilai hasil pertempuran. Ini benar-benar terlalu sewenang-wenang. Itu dikatakan, tapi di Istana Taikang hari ini, Tai Chi benar-benar lolos dan hidup. Itu dibenarkan. Seseorang membelai janggutnya, tidak lupa melihat kedua arah. Ada juga Dewa Istana Hitam dan Putra Dewa Kota tertinggi di sini. Tai Chi benar-benar mencerminkan hal itu. Fan Nai meninggal. Pertarungan ini tampaknya merugikan diri sendiri. Sejak awal tidak adil, seorang lelaki tua berkata dengan penuh arti. Tai Chi Zenti terpukul keras pada pengepungan sebelumnya dan tidak lagi berada di puncaknya. Jangan biarkan tubuh Tai Chi menyelinap di sekitar kuartet lagi. Perintah Istana Taikang, diam-diam. Aku mengatakan bahwa pasukan ini cukup besar. Di sudut, Linghua kecil memandang si Fang Sutian dan tidak bisa menahan batuk. Berapa banyak orang kuat yang ada, apakah kita berdua akan terbunuh? Aku ingin tahu apakah tubuh asli Tai Chi adalah reinkarnasi Liu Yi. Mensan menggaruk kepalanya, kalau tidak, bukankah kita akan kehilangan darah jika kita membunuh mereka seperti ini? Kenapa kamu tidak melihat dulu? Jadi lihat dulu, aku akan membunuhmu hari ini. Saat keduanya berbicara, jeritan segera terdengar dan Dewa Taikang turun ke 9 langit saat pedang terbang ke langit. Tanpa sepatah kata pun, pedang abadi meraung, dan itu juga merupakan pedang yang tak tertandingi, Yin dan yang bekerja bersama, dan alam semesta terbalik. Ini adalah teknik rahasia surgawi yang menggabungkan kekuatan magis dari Tao dan Tai Chi-nya, dan kekuatannya tidak ada bandingannya. Di bawah pengawasan publik, dua seni rahasia yang tak tertandingi bertabrakan satu sama lain, dan di mana kedua pedang itu bertabrakan, lingkaran cahaya yang jelas menyebar tanpa batas. Setiap inci ruang runtuh di mana-mana dan Tai Chi sepenuhnya bersifat fisik. Pedang peri dan pedang ilahi Taikang juga bergetar bersama. Membunuh. Dewa Taikang datang dengan segel besar di tangannya, wajahnya berubah geram. Dia bijak selama 100 tahun, tetapi dia bertarung selama 500 ronde dan tidak mengalahkan tubuh asli Tai Chi. Bagaimana tidak marah?
Tubuh asli Taichi membentang melintasi langit dan mencoba mundur beberapa kali, tetapi terbungkus dalam Taiking Dewa Gila. Perang kembali lagi, gemuruh bergetar selama 9 hari, darah turun seperti hujan, dan bisa dikatakan pertempuran itu sengit. Para penonton mundur dan mundur, ketakutan akan konsekuensinya, tertekan dan terkejut dengan tubuh asli Taiji. Sebaliknya, mereka melawan orang bodoh bijak yang sudah lama terkenal. Saya tidak tahu sudah berapa putaran. Itu adalah pertarungan yang cukup seimbang dan berjalan menyamping. Putra Dewa Taiking jatuh ke angin dan tercekik oleh tubuh asli Taiji. Sulit untuk membalikkan kerugian ketika dia membiarkan kemampuan rahasianya mencapai langit. Dia menghancurkan telapak tubuh Taiji dan jatuh ke gunung. Saya tidak percaya, Divine Boy Taiking meraung, matanya merah darah, dia tidak bisa dibodohi atau ditahan. Dia berlari keluar dari reruntuhan dengan ekspresi iblis yang acak-acakan. Tubuh Taichi asli tiba-tiba mengangkat tangan, pengembangan Taichi di telapak tangan, dan banyak teknik rahasia digabungkan. Satu telapak tangan berat seperti gunung raksasa dan gunung raksasa. Setelah menghancurkan putra Dewa Taiking, tubuh Taiji segera berbalik, bergerak satu langkah dan lari dari Fang Sutian. Sekarang dia tahu situasinya dengan baik, semakin lama, semakin tidak menguntungkan baginya. Membunuh. Pasukan istana Taiking bergegas maju. Mereka tidak mengharapkan anak Dewa Taiking dikalahkan, tetapi karena anak dewa dikalahkan, mereka datang. Lagi pula, tubuh asli Taiji tidak bisa dibiarkan kabur. Mereka hanya bergegas untuk membunuh, bahkan sebelum mereka mulai, mereka melihat kehampaan yang halus, cahaya berdarah tebal naik ke langit, itu adalah rangkaian rune kuno, cahaya pedang beterbangan, guntur bergemuruh. Ini adalah mahakarya Xiao Linghua dan Manshan. Saat Taiking Gatsi dan Taiji True Body bertarung, mereka tidak menganggur. Mereka menciptakan sistem pembunuhan yang mengerikan ini untuk membantu tubuh sejati Taiji. Keluar dari masalah. Fakta menunjukkan bahwa gelombang operasi yang mereka lakukan ini sangat memalukan, tetapi pasukan istana Taiking dipukuli dengan menggosok tangan. Potongan-potongan sosok itu menjadi kabut darah dan jiwanya tercekik. Tubuh asli Taichi tahu bahwa seseorang diam-diam membantu, dan pedang memotong aliran darah. Tentu saja dia akan membunuh, dan kedua karakter ini dibunuh sebagai hantu, satu berbaju hitam dan yang lainnya berjubah putih, adalah putra dari istana berkabut dan kota tertinggi yang menghalanginya dari jalan. Aku datang ke sini, apakah kamu masih ingin pergi? Misty Gong Senzi tertawa dengan senyummu. Saya tidak memiliki darah khusus untuk dipersembahkan kepada para dewa. Darah dari mayat Taiji benar. Putra dewa kota tertinggi juga tersenyum, dua baris gigi putih bersinar dengan cahaya yang indah, dan matanya haus darah, warna. Membunuh. Pada saat yang sama, putra Taiking juga datang dari belakang, yang dihancurkan oleh Jiu Xiao. Taichi Zenti mengerutkan kening dan pergi tanpa memikirkannya. 1-3 kalah telak. Dewa istana berkabut dan kota tertinggi mencibir. Kedua tubuh mereka sama uniknya dengan bayangan yang menghalangi jalan mereka sekali lagi, menyediakan senjata magis yang kuat, menggunakan kekuatan magis, dan memblokir tubuh asli Taiji. Pertempuran segera dimulai, dan tubuh Taichi jatuh tertiup angin bersama satu dan dua musuh. Dewa Taiking berlari seperti anjing gila dan bergabung dalam pertempuran. Tubuh Taichi jatuh tertiup angin dan terluka di tempat. Nenekmu, anak roh kecil itu melangkah ke langit, menjadi Tyrannosaurus sungguhan, dan memblokir putra dewa kota tertinggi. Gunung liar itu juga menghancurkan masa untuk membunuhnya, memblokir istana kabut yang mengawal putranya, menyerang dengan ganas dan dominan. Tyrannosaurus, kasar, biksu Sifam dibungkam, dan bahkan putra dewa halus dan putra dewa tertinggi juga dibungkam. Bunuh aku, pembangkit listrik istana Taiking dikelilingi di semua sisi. Saya tidak pernah menyangka bahwa ada juga Tyrannosaurus Rex dan mayat brutal yang dicari istana Taiking. Terlepas dari itu, saya tidak mengatakan apa-apa. Jika Anda datang hari ini, Anda tidak perlu kembali. Sekarang pegunungan Longkuan masih hidup, dan beberapa puncak rusak yang tersisa juga segera runtuh. Dapat dilihat apakah itu tubuh sejati Taiji, Lynx kecil atau Manshan, mereka benar-benar ditekan, belum lagi 3 karakter jahat Taichi, Supreme dan Misty. Berbicara tentang orang kuat istana Taiking, sungguh luar biasa betapa luasnya pertempuran itu. Saat ini, Rao Manshan dan Xiao Linghua sangat marah dan kehilangan kesabaran karena dipecat, tetapi ada terlalu banyak orang. Kegelapan pecah dan air surut naik, dengan lebih banyak lagi yang akan datang. Sudah digantung, keempat pihak menghela nafas satu persatu, istana Taiking adalah pertempuran yang sangat besar. Sangat sulit untuk melarikan diri dari Tyrannosaurus, mayat barbar dan mayat Taiji asli. Kebanyakan dari mereka harus meminum amarah mereka di Gunung Longkuan. Izinkan saya mengatakan ini, tubuh sejati Taichi, Raja Tyrannosaurus dan orang barbar yang kuat ini berada dalam kelompok yang sama. Aku ingin tahu apakah komuni kuno dan keledai itu akan datang.
Seseorang menggerutu, tetapi tetap tidak lupa untuk melihat sekeliling. Jika kedua hal ini datang, alangkah baiknya. Seperti yang dikatakan pria itu, dia melihat sosok emas melesat dari jauh, menelan langit dengan darah, setiap pilar sangat berat, ruang yang hancur bergemuruh, dan dunia yang hancur kehilangan warnanya. Itu benar-benar ada di sini. Melihat api emas itu adalah Ye Chen, para pembudidaya dari segala arah terkejut. Aku di sini hari ini, jadi aku tidak perlu pergi lagi. Orang suci yang meraung dan kuat di istana Taiking segera berjalan menuju Ye Chen, mahkota yin dan yang di tangan, menyapu cahaya peri, ingin membunuh Ye Chen dengan satu pukulan, itu ditempa dari tulang dan darah Raja Suci, dan dicetak dengan prinsip tidak bangkit. Ye Chen tidak menyesal, kuali Dewa Kekacauan terbang keluar dari Shanghai, dengan tubuh kuali yang kuat, itu adalah ahi perunggu dengan satu serangan, itu menghancurkan senjata magis tingkat Saint King berkeping-keping dan semua orang terkejut. Ye Chen tidak mengejar atau membunuh, tetapi bergegas ke kerumunan seperti naga liar, membelah jalan dengan telapak tangannya dan langsung pergi ke gunung kecil Lingua dan gunung liar, darah tubuh orang suci kuno berguling, seperti air pasang namun, setelah mendengar pidato dingin Ye Chen, dia membuka Chaos Realm dan membersihkan dunia agung yang menelan semua orang. Itu adalah penglihatan yang kacau di mana setiap bunga, rumput, pohon, dan pohon berevolusi dengan sendirinya. Melihat hal tersebut, tubuh Lingua, Manshan dan Tai Chi kecil yang masih bertarung segera berbalik, tidak lagi menyukai pertarungan, dan tanpa pandang bulu memasuki galaksi terang, tersapu oleh galaksi dan keluar dari lingkaran. Ye Chen dengan dingin bersenandung 8.000 kaki dari langit kosong dan melemparkan tinju anak laki-laki Taiking itu, lalu menebas dengan pedangnya, memisahkan bocah tertinggi cahaya surgawi dan bocah etiril, melindungi galaksi yang cerah. Ye Chen mendorong mereka ke kejauhan 3 kali, lalu segera berbalik, tidak bersiap untuk melawan baja keras istana Taiking. Jika dikacaukan, itu akan menjadi pertempuran berdarah sampai Raja Sein istana Taiking dan Raja hampir terbunuh. Untuk metode rahasia seperti itu, dia selalu sangat menyukainya, tetapi dia tidak dapat menembus rahasia seperti Zixuan dan Long Ye, dan dia tidak pernah percaya bahwa siapapun di istana Taiking mengetahuinya. Pasukan istana Taiking menyerbu dari segala arah, wajah ganas dan pembunuh yang mengilhami langit, kerumunan itu seperti laut, membanjiri langit, seperti samudera hitam, ingin menenggelamkan Ye Chen. Melihat hal tersebut, tubuh Tai Chi yang telah kabur sejak lahir tiba-tiba berbalik dan kembali untuk menyelamatkan Ye Chen. Seperti yang dia katakan, Lingua kecil mengayunkan gerbang cahaya dan menghilang bersama mayat Manshan dan Tai Chi. Dalam hal kemampuan melarikan diri, tidak ada seorang pun di alam semesta yang bisa menandingi Ye Chen. Namun, kekuatan istana Taiking tidak terbagi. Seolah-olah mereka bisa melihat kekuatan magis berjalan melalui dirinya. Pertama, mereka dikorbankan oleh prajurit Raja Suci dan jatuh ke dalam kehampaan. Jadi, Ye Chen, yang baru saja pindah, tertangkap di tempat bahkan sebelum dia menggelengkan kepalanya. Prajurit Saint King sangat kuat, dan dia juga goyah sejenak. Omong kosong, Ye Chen berteriak ke dalam, meregangkan tubuhnya dan mengevakuasi lagi, hanya untuk melihat seseorang menghalangi jalan. Itu adalah bajingan dari istana Taiking, menggertakkan giginya dan tampak marah seperti anjing gila yang akan dimusnahkan. Pertarungan sebelumnya mengalahkan tubuh Taiji yang sebenarnya dan Ye Chen meniupnya dengan tinjunya. Dia sudah marah. Mayat Taiji yang asli kabur. Dia tidak bisa membiarkan napasnya keluar. Tapi Ekaristi ada di sini, bagaimana dia bisa melepaskannya? Lagi, Ye Chen tertawa, menghindari serangan yang datang dari sekitar, tetapi melangkah ke dalam kehampaan untuk membunuhnya. Matanya seperti obor, memandangi mahkota emas ungu yang dipegang Dewa Taiking, atau lebih tepatnya, mahkota emas ungu, adalah merek dagang. Salah satu karakter kuno yang bersinar adalah kata untuk melarikan diri dari surga. Membunuh. Putra Dewa Taiking meraung dan mendorong lautan bintang dengan satu telapak tangan. Itu adalah kekuatan supranatural. Jika tertelan, kemungkinan besar akan hancur menjadi daging dan darah, jatuh dan kehampaan akan hancur. Namun, Ye Chen adalah jenis yang berbeda dan segera mulai menghancurkan lautan bintang menjadi berkeping-keping seperti naga yang terlempar. Putra Taiking juga digigit di punggung dan muntah darah, dan tubuhnya terbelah. Dikalahkan lagi, Putra Dewa Taiking tidak dapat menerimanya, dan jari berdarah ditempatkan di tengah alisnya dan tembakan terlarang dilakukan. Segera, pola Dewa kuno muncul di tengah alisnya, auranya naik, tubuhnya yang hancur langsung sembuh, seluruh tubuhnya dikelilingi oleh cahaya peri, dan darah yang mengalir semegah laut dan dunia, khawatir. Ye Chen tidak setuju, dia menghancurkan Sutian dalam satu gerakan dan menghubungkan ratusan sihir rahasia dan kekuatan magis dalam satu pukulan. Membunuh. Putra Dewa Taiking bergegas maju, menyaksikan tulisan segel kuno menyebar dan mengembangkan kekuatan supernatural di telapak tangannya. Ledakan. Ketika tinju bertabrakan, Fang Sutian segera berpisah,
dan orang-orang di dekatnya menderita akibatnya di tempat. Dari kedua sisi, Ye Chen baik, tetapi putra Taiking tidak beruntung dan Ye Chen memukulnya lagi. Tubuh yang baru pulih dibelah lagi dan tulang-tulangnya terlihat. Saya tidak percaya, Dewa Taiking gila, kali ini dia gila, dia dengan gila-gilaan membakar kekuatan hidup dan darahnya melawan kekuatan pertempuran yang lebih kuat. Ye Chen langsung mengabaikannya, menghancurkan cuaca, dan membunuhnya dengan darah. Dia tidak tertarik untuk menang atau kalah. Dia peduli dengan kata-kata Dunjia Tian Taiking Divine Sun Purple Golden Crown. Begitu dia mendapatkannya, dia langsung kabur. Hanya omong kosong yang datang lagi, dia baru saja membunuh Dewa Imaginary Heaven Taiking. Sebelum dia bisa menyerang di masa depan, dia dipukul oleh langit dan bumi dan diganti di tengah kerumunan. Nenekmu, dengan kuat menstabilkan tubuhnya, Ye Chen bahkan tidak memikirkannya dan segera melarikan diri saat serangan surgawi datang dari segala arah dan ada api abadi yang tak terhitung jumlahnya yang membunuh formasi dan prajurit Sein King. Rupanya itu dipikirkan. Ye Chen menggantikannya dalam perangkap yang dipasang Ye Chen dan kemudian menerapkan ilmunya, dan waktu serta tempatnya tepat.